Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fisya Rahma dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan topik yang sangat menarik, yaitu mengenai kebijakan politik dan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Sekilas mengenai masa Orde Baru. Orde Baru merupakan rezim yang pernah berkuasa di Indonesia selama 32 tahun lamanya, dimulai sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Masa Orde Baru ditandai dengan diterimanya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 oleh Jenderal Soeharto. Berbicara mengenai masa Orde Baru, pastinya kita tidak akan pernah lupa dengan sosok Bapak Soeharto, yaitu Presiden Indonesia yang kedua. Pada masa ini, beliau mengeluarkan banyak kebijakan yang pastinya berpengaruh besar bagi rakyat Indonesia, terutama kebijakan ekonomi dan kebijakan politik. Pada wawancara kali ini, kita akan membahas dan mengulik kembali apa sih kebijakan-kebijakan ekonomi serta politik yang Bapak Soeharto keluarkan. Sebelum itu, mari kita simak video singkat mengenai keadaan Indonesia pada masa Orde Baru. Pertama, kami, Presiden Republik Indonesia, Mandataris MPRS, Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966 Jenderal TNI Soeharto. Kali ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Ibu Fatimah. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Fatimah sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara dalam judul Kebijakan Ekonomi dan Politik pada Masa Orde Baru. Nah Bu, jadi apa sih kebijakan politik yang pada saat itu berlaku di zaman Orde Baru? Kebijakan politik yang berlaku pada masa Orde Baru terbagi menjadi dua bagian, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri. Kebijakan politik di dalam negeri antara lain contohnya adalah pelaksanaan pemilu tahun 1971. Dalam pelaksanaan pemilu ini, di mana para pejabat pemerintah hanya menentukan salah satu peserta, yaitu golongan karya. Contoh yang kedua adalah penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan politik ini juga dibagi menjadi dua bagian dan satunya adalah golongan karya. Dua partai politik yang dimaksud dalam hal ini adalah ada P3 dan ada PDI. Di dalam P3 ini ada beberapa partai yang tergabung di dalamnya, antara lain ada NU, kemudian ada Parmusi, ada PSI, dan lain sebagainya. Partai-partai yang tergabung di dalam PDI antara lain ada PRI, ada Partai Katolik, ada IKI, ada Perindo, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah Partai Golongan Karya. Nah, jadi ini kenapa menjadi alasan Partai Golkar selalu memenangkan pemilu yang ada, karena pada saat itu Partai Golkar mendapat dukungan penuh dari pejabat pemerintah. Yang ketiga, dewi fungsi ABRI. Yang dimaksud peran ganda ABRI adalah sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial. Kebijakan politik luar negeri antara lain satu adalah
Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Yang kedua adalah hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura. Dan yang ketiga adalah memperkuat kerjasama regional dan internasional, salah satunya dalam pembentukan ASEAN. Nah, setelah kita mendengarkan beberapa kebijakan yang dahulu berlaku pada zaman Orde Baru, kini kita akan beralih kepada kebijakan ekonomi. Nah, jadi apa sih Bu kebijakan ekonomi yang dulu sempat dikeluarkan pada masa Orde Baru? Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru adalah Rencana Pembangunan 5 tahun yang disusun pada bulan April tahun 1969 dengan tujuan meningkatkan sarana ekonomi. Kemudian Revolusi Hijau, perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern untuk meningkatkan produksi pertanian. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau kebijakan ekonomi ini benar-benar memperhatikan ekonomi masyarakat dan membawa pengaruh besar untuk masyarakat. Jadi untuk masalah kebijakan ekonomi tidak ada masalah ya Bu? Iya. Baik, sekian wawancara dalam sesi ini. Semoga bisa menambah informasi untuk kalian dan terima kasih untuk Ibu Fatima atas waktunya. Terima kasih kembali. Untuk segala kata yang salah mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.